I just had to let you know you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang saudara. Terima kasih kepada teman-teman semua telah meluangkan waktunya untuk mengikuti layanan BKP tentang topik yaitu menunda-nunda pengerjaan tugas. Sebelum kita memulai kegiatan BKP ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Izinkan saya memimpin doa menurut agama Islam dan yang lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, ya Rahman, lancarkanlah kegiatan kami pada siang hari ini dengan topik yaitu menunda-nunda pengerjaan tugas. Lancarkanlah kegiatan kami dari awal hingga selesai nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Jadi, selamat datang teman-teman semua untuk kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu tentang topik menunda-nunda pengerjaan tugas. Sebelum kita memasuki inti dari kegiatan ini, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan bimbingan kelompok. Jadi teman-teman, bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan yang membahas tentang masalah umum di dalam kelompok tersebut dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Selanjutnya itu ada juga tujuan dari diadakannya kegiatan bimbingan kelompok ini itu. Yang pertama itu kita sebagai individu mampu untuk berbicara di depan banyak orang. Terus juga kita sebagai individu juga bisa mengeluarkan ide, pendapat, baik itu solusi atau juga pendapat lainnya. Di sini kita juga akan belajar yang namanya tegang rasa, bertanggung jawab, terus juga bisa mampu untuk mengendalikan diri dan juga menahan emosi negatif kita ketika apabila pendapat yang kita sampaikan itu kurang. Nah, jadi di sini cara pelaksanaan dari bimbingan kelompok itu anggota nanti akan memberikan pendapatnya, idenya, terus juga setiap anggota apabila salah satu anggota menyampaikan pendapatnya, diharapkan untuk anggota yang lain mendengarkan dan menyimak apa pendapat dari anggota tersebut. Nah, di sini juga ada yang namanya asas-asas di dalam bimbingan kelompok ini. Yang pertama itu adalah asas keterbukaan. Nah, di sini anggota itu bebas atau terbuka dengan menyampaikan pendapatnya masing-masing, baik itu berupa ide, saran. Di sini juga tidak perlu untuk merasa malu, takut, atau juga ragu-ragu dalam memberikan pendapatnya. Terus ada juga yang namanya asas kesukarelaan. Nah, jadi di sini itu anggota itu secara sukarela untuk mengikuti layanan bimbingan
dengan dia juga dapat memberikan pendapat dengan spontan, tidak juga ada yang namanya keterpaksaan. Yang ketiga itu ada yang namanya asas kenormatifan. Nah, di sini itu semua individu itu bisa berbicara selanjutnya itu yang ketiga ada yang namanya asas kenormatifan. Nah, di sini semua yang dibicarakan dan juga yang dilakukan di dalam kegiatan ini itu tidak boleh bertentangan dengan norma-norma serta juga peraturan yang telah berlaku. Selanjutnya itu ada yang keempat yaitu asas kerahasiaan. Nah, di sini diharapkan topik yang kita bahas di sini itu bersifat rahasia. Jadi kita harus berjanji untuk merahasiakan apa yang kita bahas di dalam bimbingan kelompok ini. Jadi teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok ini dengan topik menunda-nunda pekerjaan tugas, alangkah baiknya kita bermain games pengakraban terlebih dahulu agar kita bisa mengenal sesama anggota, agar kita bisa akrab sesama anggota. Teman-teman dipersilakan berdiri. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan bermain yang permainan kebaikan saya. Nah, jadi kita akan membentuk lingkaran, terus juga individu nanti akan menyebutkan namanya dan juga kebaikannya. Contohnya itu saya sama, kebaikan saya yaitu orangnya mudah tersenyum. Nah, jadi nanti saya akan mengatakan bahwa silakan lanjutkan anggota berikutnya. Nah, jadi nanti itu akan berlangsung sampai semua anggota mendapatkan gilirannya. Sedia semuanya? Siap, PK. Saya sama, kebaikan saya yaitu orangnya mudah tersenyum. Kak Arista, silakan dilanjutkan. Oke, saya Arista. Kebaikan saya juga bisa lihat orang yang kesusahan. Saya ada kebiasaan dari saya kalau kemana-mana kos atau rumah itu harus bebas. Maksudnya itu saya tanya kebaikan saya itu saya tidak pernah begadang. Dilanjutkan oleh Rika. Saya Rika, kebiasaan baik saya itu suka menyeberangkan nenek-nenek. Dilanjutkan oleh Ibu Mari. Saya Fahri, kebaikan saya suka memberi makan kucing. Dilanjutkan oleh Kak Divya. Baik, saya Divya, kebiasaan baik saya suka menolong orang yang lagi kesusahan, contohnya itu kayak ada orang jatuh atau ada nenek-nenek yang menyeberangkan. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti permainan pengakraban tersebut. Baik, kita akan lanjutkan ke sesi inti. Baik teman-teman, sampailah kita ke kegiatan inti pada hari siang ini. Jadi kita akan membahas topik masalah umum, yaitu tentang menunda-nunda pengerjaan tugas. Jadi teman-teman, mengapa kita penting untuk membahas topik ini? Apakah ada teman-teman yang ingin memberikan pendapatnya? Ya, Arisa? Pendapat PK di sini kenapa kita penting untuk membahas ini? Itu karena kalau kita menunda-nunda tugas itu kan pasti nyulitin kita ya. Baik itu kita tuh jadinya untuk pekerjaan atau tugas. Udah gitu mungkin itu kena kesalahan kita dalam memanajemen waktu. Nah, terima kasih Kak Arista. Silakan lanjutkan Rika. Baik, terima kasih PK. Di sini saya menyajikan beberapa pendapat. Menurut saya, mengapa kita penting untuk membahas topik tentang menunda-nunda pekerjaan tugas, supaya kita tahu bagaimana manajemen waktu dan juga membagi waktu kita untuk pekerjaan tugas. Terima kasih Rizka. Benar ya apa yang teman-teman katakan. Nah, jadi
kita akan masuk ke poin selanjutnya itu yaitu faktor apa faktor yang menyebabkan seorang individu itu bisa melakukan yang namanya menunda-nunda pekerjaan tugas. Apakah ada yang ingin berpendapat? Ya, Dirian Berpendapat mereka adanya motivasi yang ada dalam diri kita karena tugas itu terasa membosankan atau tidak penting. Jadi tidak ada dorongan untuk kita segera mengerjakan. Terima kasih Divya. Apakah ada lagi yang ingin berpendapat? Ya, ada? Jadi yaitu jadi dia merasa masih lama depannya. Terima kasih Nanda. Apakah ada lagi yang ingin berpendapat? Ya, Ari? Izin berpendapat pegang mungkin pendapat saya ini seperti individu ini mudah terjadi distraksi seperti dia misalnya sedang belajar nih tiba-tiba ada nasib muncul di HP-nya. Nah dia gampang terdistraksi dengan notifikasi tersebut jadi dia melupakan tugasnya dan menunda. Terima kasih pendapatnya Fari. Jadi benar ya teman-teman, faktor penyebab dari menunda pekerjaan tugas yang teman-teman sampaikan. Nah, selanjutnya itu apa dampak yang menyebabkan seorang individu itu bisa menunda-nunda pekerjaan tugas tersebut? Apakah ada yang ingin berpendapat? Iya, Tania? Izin saya ingin berpendapat dampak dari menunda pekerjaan tugas itu ada waktu yang istirahat terganggu. Nah, dia jadi sering begadang karena dia baru mengerjakan tugas itu di akhir waktu ya pengumpulan, jadi dia terburu-buru. Akibatnya itu tubuhnya menjadi lelah, terus sering sakit dan sulit fokus saat kuliah. Terima kasih Tania. Ya, silakan Rika. Baik, terima kasih PK. Izin berpendapat, dampak dari menunda pengerjaan tugas itu juga bisa berpengaruh kepada nilai kita yang bisa menurun dan juga pengerjaannya yang terlalu terburu-buru. Jadi hasilnya itu kurang maksimal, kurang teliti dan juga minim revisi. Jadi dari saya. Terima kasih Rika. Apakah ada lagi yang berpendapat? Ya, Fari? Izin berpendapat PK mungkin menurut saya dampaknya itu bisa nanti ke masa depannya seperti di dunia kerja kan kalau ada tugas itu bisa melatih disiplin waktu kita. Nah jadi kalau dia menunda tugas nanti bisa terbawa ke dunia kerja dia akan menunda pekerjaan. Terima kasih Fari atas pendapatnya. Nah, jadi tadi kan kita sudah membahas mengapa penting, terus juga apa faktornya, apa dampaknya. Nah, selanjutnya itu bagaimana solusi kita untuk menangani permasalahan dalam menunda pekerjaan tugas tersebut. Apakah ada teman-teman yang ingin berpendapat? Ya, Kak Arista? Oh ya, Arista dulu. Izin berpendapat PK. Untuk solusi dari menunda tugas ini, menurut saya pribadi kita bisa membuat jadwal yang lebih teratur. Jadi enggak sampai deadline waktu pengerjaannya baru dikerjain. Terima kasih Kak Arista. Selanjutnya dari dia. Izin PK, menurut pendapat saya kayak kita tuh dengan memberikan hadiah atau reward ke diri kita sendiri. Seperti setelah kita selesai mengerjakan tugas atau mengerjakan tugas kita itu telah selesai, kita bisa membeli makanan yang atau jajan yang kita mau, atau bisa juga kita dengan cara menonton film-film kesukaan kita. Tapi dengan catatan kita sudah selesai mengerjakan tugas. Nah, itulah reward untuk diri kita sendiri. Terima kasih Divya. Nah, jadi karena kita sudah memberikan solusi masing-masing dari teman-teman semua, tiba saatnya kita untuk berkomitmen. Nah, gimana permasalahan ini agar tidak terus berulang pada diri kita sendiri. Boleh komitmennya dimulai dengan Fari?
Oke, terima kasih BK. Nah, komitmen saya itu mungkin dalam pengerjaan tugas tidak menunda-nunda dengan cara tidak menunggu untuk bagus gitu, menunggu kita bagus untuk mengerjakan tugas. Jadi menganggap tugas itu adalah sebuah kewajiban atau sebuah makanan sehari-hari. Seperti itu. Terima kasih Mari. Baik, selanjutnya Rika. Izin kepada PK, di sini saya berkomitmen sebagai mahasiswa. Saya mau membuat daftar tugas supaya saya boleh ingat apa saja tugas-tugas di tugas saya, dan juga tidak menunda sama seperti Fahri, tidak menunggu bagus dulu baru mengerjakan tugas. Begitu. Terima kasih Rika. Selanjutnya Kak Arista. Baik PK, di sini saya akan berpendapat komitmen yang mungkin bisa saya berikan itu saya mengatur jadwal saya harus yang paling tepat untuk menyesuaikan mana yang menjadi prioritas tugas saya dan mana prioritas lain. Mungkin itu. Terima kasih Kak Arista. Baik, selanjutnya Nada. Silakan. Sebagai mahasiswa saya itu menginginkan untuk tidak menumpuk kerjaan tugas dan mulai mencapainya itu dari jauh hari sebelum deadline. Terima kasih Nada. Selanjutnya boleh Tania. Saya berkomitmen mengutamakan tugas sebelum kegiatan lain. Itu sepakat untuk memprioritaskan tugas akademik sebelum melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang penting. Terima kasih Tania. Selanjutnya boleh Dilian. Itu menjawab mereka mungkin saya sebagai mahasiswa lebih pesan dengan saya itu lebih menghargai atau menikmati waktu yang ada sama kita, karena kita itu harus menyadari bahwa waktu luang itu adalah kesempatan yang sudah kita sia-siakan, dan menunda tugas itu berarti kita telah mengabaikan waktu yang telah diberikan kepada kita. Tidak apa-apa. Terima kasih Dilian. Nah, karena teman-teman semua telah berkomitmen untuk dirinya masing-masing, tiba saatnya kita untuk bermain games komitmen. Silakan berdiri teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman kita akan bermain games komitmen, yaitu kelipatan 3 saya bisa. Jadi cara bermainnya itu kita akan membuat lingkaran. Nah, di situ kita akan menghitung selama 2 kali putaran di kelipatan 3 atau seterusnya, yaitu 3, 6, 9 dan seterusnya. Kita akan mengganti katanya menjadi saya bisa. Apakah bisa dimengerti teman-teman? Siap, bisa. Jadi kita mulai ya teman-teman dari sebelah kanan saya. 1. Saya bisa. Ini kan Oh iya, sorry PK. ulang lagi ya. 1, 4, 5, saya bisa. 7, 8, Saya bisa. 10. 11, 13, 14. saya bisa. Yeay. Jadi terima kasih kepada teman-teman telah berpartisipasi dalam games komitmen dari saya. Nah, semoga komitmen yang teman-teman sampaikan itu bisa dilaksanakan dengan baik dan juga bisa bermanfaat bagi diri kita masing-masing. Terima kasih. Nah, jadi telah berakhir pula kegiatan bimbingan kelompok dengan topik yaitu undang-undang pengerjaan tugas pada siang hari ini. Nah, sebelum kita menutup kegiatan ini, apakah ada teman-teman yang ingin memberikan kesan atau pesannya di dalam kegiatan ini? Dipersilakan. Ya, Rika? Izin berpendapat PK, di sini saya cukup terkesan di sesi ini karena boleh membahas tentang menunda pengerjaan tugas. Jadi dari semua pendapat tadi boleh
saya pakaikan mungkin dalam kehidupan saya supaya tidak usah menunda-nunda saya. Terima kasih Kak. Apakah ada lagi yang ingin berpendapat? Yang ingin memberikan pesan dan kesannya dalam kegiatan ini? Nah, baik. Sepertinya tidak ada lagi. Nah, selanjutnya, apakah ada yang ingin memberikan apakah ada teman-teman yang ingin memberikan saran untuk bagaimana kegiatan BKP kita akan dilaksanakan untuk kedepannya, baik itu di mana, terus juga jam berapa, dan juga hari apa? Apakah ada yang ingin memberikan saran? Ya, Vivian? Di sini sebaiknya kita lakukan BKP kita di hari Selasa mungkin di jam 9 pagi mereka. Boleh, terima kasih atas sarannya Dilia. Ya, terima kasih atas sarannya Dilia. Jadi gimana teman-teman? Apakah teman-teman bisa? Bisa, Eka. Nah, gitu dong, semangat ya. Ya. Nah, jadi ada juga nih, apakah ada teman-teman yang ingin memberikan bagaimana harapan selanjutnya dalam kegiatan kita yang akan dilaksanakan pada esok hari? Silakan Dilia. Bisa dijawab mereka. Sebaiknya di kegiatan selanjutnya kita lebih mendalamkan lagi tentang BKP kita ini dan lebih kita terapkan ke diri kita sendiri, lalu kita mengajak teman kita atau rekan atau keluarga kita lebih kita ajarkan tentang apa yang sudah kita belajar di BKP ini. Terima kasih atas harapannya Dilia. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Izinkan saya memimpin doa, yang lain boleh menyesuaikan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih telah melancarkan kegiatan BKP kami pada siang hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan, semoga apa yang kami komitmenkan di dalam diri kami masing-masing bisa kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, teman-teman, terima kasih atas waktu dan juga partisipasi teman-teman dalam kegiatan bimbingan kelompok siang hari ini. Nah, semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi diri kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menyanyi lagu NAR. Ya, selanjutnya satu, kita tiga nyanyikan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita BKP lagi. BKP. BKP. I just had to let you know you're